Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk teman-teman, bangkit berdiri kita yuk. Mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur Tuhan yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami dapat berkumpul ini karena berkat dan kasih karunia-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Dan kami kiranya Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apapun yang diajarkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang terlibat dalam pelayanan-Mu, Departemen Musik, Multimedia, Soundman, Aser ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Kiranya Engkau menyertai mereka supaya dapat berkumpul bersama-sama kami memuji dan menyembah-Mu. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oh, kurang semangat nih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih ada di tempat ini untuk selalu muji belakang nama Tuhan. Biarlah kita percaya segala pujian penyembahan kita akan didengar oleh Tuhan Yesus. Oke semuanya, mari kita bersemangat. Biarlah kita jangan lelah untuk terus melayani dan memuji Tuhan. Oke. Semua mau tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya semuanya, masih semangat muji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya kalau gitu saya undang semuanya untuk tepuk tangan di atas kepala kita sambil kita bernyanyi. Terus semua tepuk tangan ya. Terus semua bernyanyi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tangkaplah segala beban dan dosa yang merintah. Ayo berlari, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Dengan segala kerinduan kita mau datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau datang pada siang hari ini menyembah Engkau, memuji Engkau, mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
lagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, Allah kami yang hidup, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur kepada Tuhan, katakan bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat kedua tanganmu, kita mau naikkan syukur, katakan ku bersyukur. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala pengharapan yang Dia berikan dalam hidup setiap kita di tempat ini. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau. Katakan lebih lagi, ku bersyukur. Angkat kedua tanganmu, saudara. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Tiada yang sepertimu. Naikkan suaramu
bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Yes. Jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Kami mau memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang kudus. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari sama-sama kita dapat bangkit berdiri, saudara. Sama-sama kita dapat bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat suara menyanyikan bless the Lord. Oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kami mau terus menyembah Engkau. I worship Your holy name. I worship You. I worship Your holy name. Mari kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rindukan. Biarlah jiwa kami Bapa boleh memuliakan nama-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Di sekolah, di kampus, di pekerjaan kami. Kiranya kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan, yang boleh memancar bagi dunia ini. Sehingga Tuhan, Engkau berkenan atas kehidupan kami. Sungguh kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga ketika mereka melihat Engkau di dalam kami, mereka akan datang padamu dan menjadi percaya padamu. Dan mereka akan memenuhi tempat ini, ibadah impact, dengan jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan, yang cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu. Biarlah dengan cara yang sangat sederhana, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak muda-Mu di tempat ini. Sehingga Roh Kudus, Engkau boleh berbicara pribadi, lepas pribadi bagi setiap kami. Dan pulang dari tempat ini, hidup kami tidak pernah menjadi sama lagi. Kami akan menjadi dampak di dalam sekolah kami, dalam kampus kami, dimanapun kami bekerja. Roh Kudus akan memampukan kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan. Silakan duduk anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Saya senang sekali boleh bersama-sama dengan anak muda untuk membagikan pengalaman saya di tempat ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya kalau saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih pada
GBI My Family yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Jadi mungkin sebagian daripada kita belum mengenal, ya nama saya Daniel, teman-teman boleh panggil saya Koden. Jadi saya, latar belakang saya adalah kuliah di kedokteran, ya jadi saya kuliah kedokteran di Medan, ya jadi itu ngambil 7 tahun, waktu yang tidak lama, ya jadi banyak sekali pergumulan yang saya hadapi ketika mau mengambil kedokteran. Yang awalnya saya pikir jadi dokter itu enak, ternyata tidak, saudara. Jadi dokter itu tidak enak. Lebih enak jadi kuliah yang lain, ya kuliah komputer atau kuliah ekonomi. Kenapa? Karena kalau jadi dokter kita habis waktu kita itu di kampus, ya di rumah sakit, sementara teman-teman kita itu bisa enak-enak liburan. Itu yang paling sedih itu kalau misalnya hari besar, ya. Kalau teman-teman itu sudah teman-teman SMA kan, yang kuliah yang lain itu udah pergi ke luar negeri, udah jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke Brastagi gitu. Saya itu hari besar itu harus tetap di rumah sakit jaga malam. Waduh, sedih sekali selama 7 tahun. Ya, setelah 7 tahun itu baru dapat yang namanya gelar dokter. Dan ketika sudah gelar dokter, ya kalau saya pikir yang di pikiran saya dulu kalau udah dapat dokter itu, wah udah enak. Tinggal buka praktek kan, tinggal pasien datang. Oh enggak semudah itu, ya begitu kita tamat jadi dokter, ya itu kita tidak dikenal oleh siapa-siapa, ya. Jadi kita harus mulai dari nol lagi. Kita nggak bisa langsung buka praktek sendiri, langsung pasien itu datang. Kita harus kerja di rumah sakit, kerja lagi di rumah sakit, ya. Kerjanya bukan kerja yang enak-enak, ya tinggal duduk-duduk terus pasien datang, enggak. Kita kerjanya jaga malam juga, jaga malam. Ya, jadi malam itu yang nggak tidur. Nah itu sedih juga ya. Yang paling sedih itu malam tahun baru, teman-teman. Malam tahun baru, ya tanggal 31 ke tanggal 1 itu, ya teman-teman yang lain itu udah pada sibuk ya, berganti tahun ya, pesta kembang api, barbecue. Saya jaga di rumah sakit untuk menolong pasien-pasien yang emergency atau gawat darurat, ya. Tapi puji Tuhan, saya menjalani semua itu dengan sangat sukacita, karena yang penting di sini adalah apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan itu di dalam Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Kalau kita kerjakan untuk diri kita sendiri, maka pasti ada batasnya. Ya, mungkin kita menikmati pekerjaan, tapi sampai suatu saat kita pasti merasa jenuh dan kita merasa tidak bahagia dalam pekerjaan kita. Tetapi kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan, semua itu menjadi bergairah. Saya bangga menjadi dokter karena saya bisa menolong banyak orang. Ya, saya bangga menjadi dokter karena kalau family saya kalau sakit, ya mereka bisa langsung cari ke saya. Mereka merasa diberkati oleh profesi saya. Padahal saya bukan apa-apa, tapi saya boleh merasa membantu orang lain. Ya, saya bangga menjadi dokter. Ya, bukan karena gelarnya ya. Kalau dokter itu mungkin di Indonesia itu seperti dewa gitu ya. Tetapi kalau di luar negeri itu hanya pelayan ya, pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya orang perlu dokter ya tinggal panggil ke rumah gitu, sakit. Ya, jadi yang saya banggakan bukan gelarnya, ya sama sekali tidak. Ya, saya bukan mengejar itu, tapi saya bangga karena saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, apapun yang saudara kerjakan saat ini, selama itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang menggairahkan. Pekerjaan saudara, kalau bisa memberkati keluarga saudara, bisa memberkati orang di sekitar saudara, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjual sesuatu yang orang lain butuhkan, dan oleh keberadaan saudara, orang lain itu kehidupannya menjadi lebih baik, itu adalah sesuatu yang menggairahkan. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang integrity in work and ministry. Ya, jadi saya sudah menjadi dokter itu mulai tahun 2010 sampai sekarang sudah 11 tahun. Dan tahun 2014 saya dipanggil untuk menjadi guru, ya, guru biologi di sekolah SMP dan SMA. Saya mengajar bukan karena saya punya waktu gitu ya, saya punya waktu terus saya bisa mengajar, enggak. Saya hobinya memang mengajar, ya, apalagi mengajar anak-anak muda. Ya, kenapa? Ketika kita mengajar anak-anak muda, saya merasa mempunyai kesempatan untuk mengempowering mereka, untuk melengkapi mereka. Karena saya ingin apa yang pengalaman saya,
ya itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka, sehingga mereka bisa belajar banyak mungkin dari kesuksesan yang pernah saya alami, kegagalan yang pernah saya alami, sehingga ketika mereka dewasa, mereka itu jadi lebih hebat dari saya. Ya, nah saya menjadi seorang guru biologi juga di SMP dan SMA. Saya bersukacita dan saya sangat menikmati karena bukan hanya pelajaran biologi yang bisa saya ajarkan pada mereka, tetapi nilai-nilai kehidupan yang saat ini sudah sangat diajarkan kepada anak-anak muda, sehingga mereka mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang salah dari luar. Ya, jadi saya bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan Alkitab, dan saya bisa mengajarkan akhlak yang mulia bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Karena hal itu sudah sangat jarang, ya. Nah, kemudian saya juga mengajar pada sekolah Kristen. Jadi saya bersukacita sekali bisa ada pada sekolah Kristen, sehingga dalam seminggu sekali itu sebelum pandemi kita pasti mengadakan sebuah ibadah. Jadi orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, yang Kristen atau tidak Kristen, tetap harus wajib mengikuti ibadah itu. Dan di situ kita mempunyai kesempatan untuk menginjil. Ya. Jadi anak-anak muda itu sebelum mereka direbut oleh iblis, nah kita sebagai orang-orang Kristen kita harus merebut jiwa mereka dulu, sehingga nantinya mereka tidak sesat, ya, dan menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah hari ini kalau kita berbicara tentang pekerjaan, ya, mengapa kita harus bekerja? Apa tujuan dari pekerjaan itu? Ya, kalau kita bekerja, ya, itu hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencukupi kehidupan kita, maka sebetulnya kehidupan kita itu sia-sia. Ya, karena kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja dalam seminggu itu 6 hari. Tetapi kita menghabiskan waktu kita untuk datang ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan, itu hanya 1 hari. Untuk melayani Tuhan itu hanya 1 hari. Betapa sia-sianya hidup kita kalau dalam 6 hari itu kita tidak melakukan apa-apa dengan pekerjaan kita. Kita hanya mencari uang, mencari penghasilan untuk makan kita sehari-hari. Dan ketika kita sudah tua, kita tidak sanggup lagi untuk bekerja. Kita menghabiskan mungkin tabungan kita saja. Setelah itu selesai. Jadi untuk apa kita bekerja? Apakah bekerja itu hanya sebuah kutukan yang diterima oleh Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan mengatakan kamu harus dengan jerih payah untuk mendapatkan makananmu? Apakah itu merupakan kutuk bagi kita yang harus kita jalani seumur hidup? Kalau itu prinsipnya, maka kehidupan ini sungguh membosankan. Karena kita hidup di dalam kutuk. Kita hidup dalam kutuk Adam, di mana kita wajib bekerja sampai seumur hidup kita, tanpa menghasilkan apa-apa di surga, dan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Mari kita buka di Matius 5 ayat 16. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perbuatanmu itu di sini bisa pekerjaan kita, bisa di saat kita sekolah, bisa di saat kita kuliah, apapun yang kita kerjakan. Perbuatanmu yang baik, supaya memuliakan Bapamu di surga. Jadi perbuatan yang kita lakukan haruslah menjadi perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan Bapa kita di surga. Kemudian kita buka lagi ayat selanjutnya di Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri, supaya apa teman-teman? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada yang aneh dengan ayat ini teman-teman. Dikatakan kalau ada orang yang mencuri, orang yang berdosa, hendaklah dia jangan mencuri lagi, tetapi hendaknya dia bekerja keras untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Di sini tidak dikatakan tujuannya apa? Tidak dikatakan tujuannya supaya dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa mencuri, bukan. Tujuannya di sini
adalah membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, levelnya sudah jauh. Jadi pencuri ini diharapkan bertobat, bekerja keras, bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mungkin saat ini dia mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi dia diharapkan lebih. Dia diharapkan bekerja keras supaya bisa memberikan sesuatu bagi orang yang berkekurangan. Memberi. Kalau kita bisa memberi pada orang yang berkekurangan, artinya kita sudah hidup dalam kelimpahan. Jadi kita bekerja itu sebetulnya bukan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, bukan saudara. Tuhan memanggil kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tujuannya untuk mencukupkan kehidupan orang lain. Untuk mencukupkan kehidupan keluarga kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau penghasilan yang kita dapat hanya stop sampai diri kita, maka hanya segitu saja yang Tuhan berikan. Karena tujuannya belum tercapai. Tapi kalau penghasilan yang kita dapat kita berikan pada orang lain, terus punya kita sendiri kosong, Tuhan tambahkan lagi, kita berikan lagi pada orang lain. Tuhan katakan, wow, kamu berikan terus. Kayaknya yang saya berikan ini tidak cukup. Kamu berikan terus, asal saya berkati kamu, kamu berkati orang lain. Asal saya berkati kamu, kamu berkati orang lain. Saya tambahkan lebih banyak. Kamu berikan lagi juga pada orang lain. Tuhan katakan, waduh, kayaknya kamu ini menjadi saluran berkat yang sangat bagus. Saluran berkat yang sangat lancar. Saya tambahkan lagi. Lebih banyak kepada kamu supaya kamu bisa memberkati banyak orang lain. Karena jarang sekali ada orang, anak muda yang seperti kamu. Mereka selalu menyimpan berkat mereka sendiri. Tetapi kamu, saya melihat kamu itu lain. Kamu selalu memberkati orang seperti ini yang saya butuhkan. Saya berikan lagi sama kamu. Tapi Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Skill saya terbatas. Saya akan perbesar kapasitasmu. Saya akan percayakan berkatmu lebih lagi. Karena orang seperti kamu itu jarang sekali ada. Kiranya anak-anak muda di tempat ini menjadi orang yang ketika kita diberkati, kita tidak memikirkan diri sendiri. Berkat itu tidak stop bagi kita diri sendiri. Kita melihat orang di sekitar kita, siapa yang membutuhkan, kita berkati mereka. Amin. Nah, jadi tujuan kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, supaya hidup kita menjadi terang. Orang bisa melihat terang kita menjadi kesaksian, lalu orang bertanya, kamu agamanya apa? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Kita tidak usah capek-capek menginjil. Kita hanya perlu menjadi terang dan katakan, Yesus adalah Tuhan yang sembah. Mereka akan penasaran dan mereka akan datang sendiri untuk mencari Yesus. Tuhanmu adalah Tuhan yang sejati. Kita tidak usah menginjil, tetapi jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan. Amin. Tujuan yang kedua kita bekerja adalah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi dalam Alkitab tidak pernah dikatakan tujuan kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita buka di Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Nah, di sana katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini juga ada yang aneh. Dikatakan orang yang bekerja dari pagi-pagi sampai malam, ya bekerja dengan susah payah, Tuhan katakan sia-sia. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bekerja, tetapi bekerja dengan cara yang tidak benar. Terus di sini dikatakan lagi, orang yang tidur, yang lagi tidur, malah Tuhan berkati. Seolah-olah orang yang tidur itu bukan orang yang bekerja. Nah, bukan teman-teman. Jadi di sini maksudnya adalah, di sini ada dua jenis orang ya. Yang pertama adalah orang yang bekerja dengan cara yang tidak benar. Ya, mereka menghalalkan segala cara dalam menjalankan pekerjaannya. Orang Kristen ya, menghalalkan segala cara dan pekerjaannya, yang penting untung.
merugikan orang lain, yang penting untung. Menipu orang lain, yang penting untung. Ya, korupsi uang perusahaan karena gajinya tidak cukup, yang penting kebutuhan saya terpenuhi dengan cara-cara yang tidak benar. Orang Kristen, apakah mereka dikutuk? Enggak, mereka enggak dikutuk. Mereka tetap mendapatkan bagian mereka. Mereka tetap dapat roti hasil jerih payah mereka. Mereka tetap mendapat itu. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ya, bukan orang Kristen. Kalau mereka bekerja dengan sangat keras, mereka lebih diberkati, mereka lebih kaya, roti mereka lebih banyak. Itu tidak heran. Ya. Tetapi kalau orang Kristen yang bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang berkenan pada Tuhan, ada bonus. Ya. Jadi ketika kita bekerja seharian dari pagi sampai malam, ketika kita tidur pada malam hari, itu malaikat Tuhan akan mengevaluasi kegiatan kita sepanjang hari itu. Ya, dia akan mengevaluasi. Nah, bagi orang yang hanya bekerja untuk dirinya sendiri, itu malaikat akan lewatkan ya, tidak terjadi apa-apa. Pokoknya kamu sudah mendapatkan rotimu, bagianmu ya. Tetapi bagi orang yang bekerja dengan caranya Tuhan, bekerja dengan benar, malaikat akan lapor pada Tuhan. Ini orang yang lagi tidur ini, ya si Anto yang lagi tidur ini, seharian ini dia bekerja sudah dengan cara benar dan memuliakan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lalu Tuhan katakan, kalau begitu saat dia tidur, berikan dia mahkota kehidupan. Jadi di sini Tuhan tidak dalam firman ini tidak dikatakan ia memberikan roti pada yang dicintainya, bukan roti lagi teman-teman. Bukan roti lagi, roti itu adalah hasil yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Tetapi di sini dikatakan ia memberikan kepada orang yang dicintai. Apa yang diberi Tuhan? Yang diberikan Tuhan adalah harta yang kekal, yang ada di surga. Itulah yang ditambahkan kepada orang-orang yang bekerja dengan cara yang baik. Ya. Tetapi orang yang bekerja dengan cara yang tidak baik, mereka hanya mendapatkan roti di dunia ini yang akan habis kalau dipakai, ya. Yang ya kalau misal pun bisa ditabung roti itu paling bisa ditabung sampai masa tua. Ketika masa tua dia nikmati. Setelah itu roti itu tidak bisa diambil ke surga. Semua yang dikumpulkan roti-roti itu ditinggal di bumi, tidak ada artinya. Tetapi saat kita bekerja dengan cara yang baik, kita bukan hanya menerima roti dari bumi, tetapi kita menyimpan sebuah harta di surga yang tidak akan pernah habis. Yang kekal, yang ketika kita meninggalkan dunia itu, kita sudah siap untuk menerima semuanya. Jadi mana yang lebih penting teman-teman? Mengumpulkan roti di dunia ini saja, atau mengumpulkan harta yang kekal di surga, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan saat kita lagi tidur. Ya, saat kita lagi tidur ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita buka lagi di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi teman-teman, sebagai orang Kristen, kalau Tuhan memberikan kebebasan bagi kita, kita mau bekerja dengan cara yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, atau kita mau bekerja dengan cara yang tidak baik, itu sama saja. Kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Ya, Tuhan tetap, kita sama-sama akan masuk ke surga. Tetapi saat di surga nanti, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang jahat, kita menguntungkan diri kita sendiri tapi merugikan orang lain, Tuhan akan tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya. Jadi kalau misalnya saudara melakukan baik, itu sudah ada mahkota di surga. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak baik, ya tidak ada mahkota di surga. Saudara tetap mendapatkan keselamatan itu, tapi ya saudara masuk dalam keadaan tidak mempunyai deposito apa-apa di surga, tidak mempunyai tabungan apa-apa di surga. Saya sudah bekerja keras Tuhan selama di bumi ini. Saya sudah menghabiskan waktu pagi, siang, dan malam. Sedangkan anak buah saya ini cuman menghabiskan 8 jam sehari. Mengapa dia mendapatkan lebih banyak di surga? Tuhan katakan,
kamu melakukan segalanya tidak. Kamu hanya mengumpulkan roti di bumi ini. Kamu tidak pernah mengumpulkan hartamu di surga. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, Rasul Paulus dalam pelayanannya menunjukkan bagaimana seharusnya sikap yang benar sebagai seorang tuan dan hamba di hadapan Allah. Nah, saat itu zaman kekaisaran Romawi itu berlaku sistem perbudakan, teman-teman. Jadi seseorang yang dibeli ya sebagai budak itu bukan sesuatu yang ilegal, itu sesuatu yang legal. Ya, itu sesuatu yang legal, apalagi kalau misalnya budak itu ya dia memiliki banyak hutang kepada seorang tuan, tidak sanggup membayarnya, lalu dia menjual dirinya. Ya, atau dia menjual anaknya ya untuk seorang tuan. Nah, ketika dia menjual dirinya, maka dia tidak mempunyai hak atas kehidupannya lagi. Semua kehidupannya itu adalah milik dari tuannya. Jadi dia harus bekerja seumur hidup dengan tuannya ya, tanpa dia boleh membuat sebuah keputusan berdasarkan dirinya, tidak boleh. Karena dia adalah milik daripada tuannya. Ya, ada juga budak yang dibeli tapi dalam waktu tertentu. Jadi istilahnya dikontrak 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Nah, setelah dikontrak 5 tahun ya, dia bekerja sesuai dengan apa keinginan tuan itu. Nah, anehnya di zaman itu ya, kalau misalnya seorang budak sudah selesai masa kontraknya 5 tahun, mereka tetap memilih menjadi seorang budak. Ya, ada juga yang sesudah 5 tahun langsung lari, takut ya. Kenapa? Karena saat itu ada tuan yang baik, ada tuan yang jahat. Tuan yang jahat selalu meminta sesuatu yang lebih daripada budaknya tanpa memikirkan kesejahteraan budaknya. Ya, jadi hanya memeras budak itu, mungkin disiksa ya supaya pekerjaannya cepat tanpa memikirkan kebutuhannya. Tetapi ada juga tuan yang baik. Ya, walaupun dia memiliki budak, budaknya bekerja pagi, siang sampai malam, tetapi dia menjaga kehidupan dari budak itu, sehingga budak itu mendapat sebuah tempat tinggal yang layak, ya, pakaian yang bagus, makanannya cukup, ya, makanannya enak-enak, kehidupannya lebih bagus dari sebelum ia menjadi budak. Makanya ada budak yang tetap menjadi budak walaupun masa kontraknya sudah habis. Jadi perbudakan saat itu, ya, budak menjadi suatu kata yang bernilai berkonotasi negatif, ya, karena ulah dari oknum-oknum tertentu, ya. Tetapi di sini Paulus tidak datang pada Kaisar Romawi lalu menolak sistem perbudakan, enggak ya. Paulus tetap taat pada peraturan saat itu, tetapi dia mengembalikan arti dari tuan dengan budak, ya. Dia mengembalikan arti sesungguhnya, sehingga Paulus tidak menyebut kata budak lagi, ya, karena budak itu adalah sudah terlanjur berkonotasi negatif. Dia menyebutnya dengan kata hamba, jadi budak itu diganti jadi hamba. Lalu Paulus datang dan mengembalikan arti tuan dan hamba itu yang benar itu bagaimana. Jadi Paulus katakan begitu, ya. Kita buka di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hai hamba-hamba, jadi ini ditujukan pada budak saat itu, ya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, Paulus di sini mengajarkan untuk para budak, para hamba-hamba tidak melawan tuannya, tidak melakukan demo kepada tuannya, tetapi justru mengabdikan hidup mereka pada tuannya, melakukan apa yang diinginkan tuannya, seperti mereka melakukannya pada Tuhan. Jadi yang dilihat lagi bukan tuannya,
Ya, kalau Tuhannya menghendaki sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna, maka seharusnya mereka mengabdikan hidup mereka melakukan pekerjaan yang lebih sempurna lagi. Karena tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Tuhan, ya, kita sebagai hamba, ya, mungkin kalau saat ini bukan lagi budak, tetapi pegawai, karyawan, orang-orang yang bekerja di bawah sesuatu perintah dari atasan, ya. Nah, Tuhan ingin kita bekerja dengan ikhlas atau dengan jiwa. Ya, jadi bukan hanya bekerja dengan fisik saja. Pokoknya kalau bos kita kasih pekerjaan, kita lakukan sampai sampai waktunya, ya. Kalau Pastor Lu itu katakan karyawan tenggo, ya. Begitu teng langsung go, ya. Jadi bukan langsung begitu sudah jam 9 to 5, jam 5 sudah tank, sudah kita lepaskan pekerjaan kita. Ya, bukan seperti itu, tapi kita bekerja dengan ikhlas. Ikhlas artinya dengan jiwa, bukan hanya dengan fisik. Artinya kalau atasan kita menetapkan sebuah target, ya, dari perusahaan, maka kita kerjakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Walaupun sudah sampai waktunya kita selesai bekerja, ya, tetapi kita tetap mengusahakan supaya target dari perusahaan itu cepat tercapai. Jadi walaupun waktu pekerjaan kita sudah selesai, kita tidak berat hati untuk lembur. Ya, kita terus mengusahakan agar target dari perusahaan itu tercapai. Itu artinya bekerja dengan jiwa. Itu yang dikatakan dengan Paulus. Ya, kita bekerjanya untuk Tuhan. Ya. Nah, ada sebuah cerita, ya. Tidur nyenyak di tengah badai, judulnya. Jadi ada seorang pegawai, ya, datang kepada seorang petani. Jadi pegawai ini adalah seorang bocah, ya, seorang bocah. Lalu dia meminta untuk dipekerjakan sebagai buruh upahan pada petani itu. Terus petani itu bertanya, apa yang kamu bisa? Nah, bocah ini menjawab, pokoknya kalau misalnya malam hari, kalau saya mau tidur dengan nyenyak, saya bisa tidur dengan nyenyak. Loh, petani ini bingung. Kok jawabannya kayak gitu? Skill apa yang bisa kamu punya? Kamu ingin bekerja di sini kan? Di sini saya ada hasil-hasil pertanian, ya. Kamu sudah punya pengalaman apa? Sekali lagi bocah itu menjawab jawaban yang sama. Terus petani itu mengatakan, kamu bisa handle gak semua lahan pertanian saya di sini? Kamu bisa menjaga nggak harta saya di sini? Ya, hasil-hasil pertanian saya di sini. Kamu bisa jaga nggak? Bocah itu tetap menjawab, pokoknya kalau malam hari saya mau tidur, saya bisa tidur dengan nyenyak. Karena merasa kasihan dengan bocah ini, lalu petani itu, ya udah kalau gitu ya saya kasih kamu kesempatan, kamu kerja saja. Nah, jadi pekerjaan daripada bocah ini adalah mengumpulkan hasil pertanian, ya, dalam bentuk hasil-hasil panen gitu, ya. Nah, terus suatu hari, tiba suatu malam, ya, terjadi badai besar yang melanda ladang pertanian itu, ya, badai besar, ya, angin topan. Lalu petani ini di kamarnya dia mendengarkan sebuah deru angin yang sangat kencang, ya, begitu kencang, lalu dia menjadi khawatir atas hasil-hasil pertaniannya di ladang. Lalu dia cepat-cepat pergi ke kamar daripada bocah ini. Dia membangunkan bocah ini. Bangun, ada badai besar datang. Cepat kamu simpan jerami-jerami kita yang ada di kebun. Cepat kamu simpan di gudang. Cepat kamu ikat supaya tidak diterbangkan oleh badai. Alat-alat kita yang masih berserakan di ladang, cepat kamu kumpulkan, masuk ke gudang. Terus tutup pintunya. Dia membangunkan bocah itu, tapi bocah itu tidurnya terlalu nyenyak, tidak bisa bangun. Karena tidak mau menghabiskan waktu lagi untuk membangunkan bocah ini, petani ini langsung saja ke ladangnya, ya, karena dia tidak mau hasil ladangnya semua itu hancur diterbang angin. Tetapi ketika sampai dia kepada ladang, ya, dia melihat bahwasannya jerami-jerami itu sudah diikat dengan bagus. Dan alat-alat pertanian itu sudah dimasukkan ke dalam gudang dengan sangat rapi. Dan pintu di dalam gudang itu juga sudah diikat dan ditutup dengan sangat rapat. Sehingga ketika badai itu datang, hasil pertaniannya itu aman. Jadi petani ini baru sadar apa yang dikatakan bocah ini.
pokoknya kalau misalnya malam hari saya mau tidur nyenyak, saya sudah bisa tidur. Artinya bocah ini mempunyai integritas yang tinggi dalam pekerjaan. Dia akan pastikan pekerjaannya selesai, pekerjaannya aman, baru dia berani tidur. Kalau belum selesai dia tidak akan tidur. Ya, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dia akan bekerja dengan sempurna sampai tidak ada lagi yang bisa mengkhawatirkan tuannya itu. Nah, jadi itu yang dimaksud di dalam Paulus katakan ya. Jadi ketika kita bekerja dengan Tuhan kita, maka kita harus melihat Tuhan. Mari kita buka lagi di ayat 9-nya ya, ayat 9-nya. Ini yang Paulus bukan hanya memesan, bukan mengajar ya bagaimana seorang sikap hamba kepada tuannya, tapi Paulus juga mengajar bagaimana seharusnya sikap seorang tuan kepada hambanya, sikap seorang bos kepada bawahannya. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Jadi sebagai seorang atasan, kalau kita sudah mempunyai bawahan, kita seharusnya memperhatikan kesejahteraan bawahan kita. Kita harus memperhatikan kesejahteraan bawahan kita, karena hal tersebut adalah bagian dalam melayani Tuhan. Ya. Pekerjaan dan pelayanan sebetulnya adalah satu kata. Saya sangat senang dengan tema gereja kita, Integrity in Work and Ministry, di mana kata work and ministry ini itu disatukan. Bukan hanya work saja, bukan ministry. Kenapa disatukan? Karena memang itu adalah satu kata, teman-teman. Ya. Pekerjaan dan pelayanan itu sebetulnya sama. Ya. Cuman belum ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa membuat pekerjaan dan pelayanan itu menjadi satu. Dalam bahasa Inggris juga tidak ada. Ya, kalau ada katanya pasti kita buat integrity in apa gitu ya. Tetapi tidak bisa ya. Karena itu adalah satu kata, terpaksa kita menggunakan dua kata menjadi satu, work and ministry. Ya. Nah, jadi integritas bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tetapi hasil dari konsep Alkitabiah. Nah, coba kita lihat konsep pekerjaan dan pelayanan ini. Nah, ini adalah konsep pekerjaan dan pelayanan yang salah ya. Nah, kalau selama ini kita berpikir bahwa dunia pelayanan itu terpisah dari dunia karir atau dunia pekerjaan, ya, maka sikap hati kita itu akan salah ya. Nah, kalau kita mempunyai konsep seperti ini, ya, maka waktu kita datang ke gereja, kita akan sepertinya seperti orang suci, ya, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, rohani. Tetapi di dunia pekerjaan kita, mungkin kita bisa menjadi seorang tuan yang sangat jahat, ya. Mungkin kita selalu menekan bawahan kita. Pokoknya kamu harus kejar target. Kalau kamu tidak kejar target, saya pecat kamu, ya. Loh, tapi saya kalau keluar dari perusahaan ini saya tidak bisa dapat apa-apa lagi. Saya masih punya keluarga yang harus saya penuhi kebutuhannya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus capai target. Nah, kalau gitu bagaimana caranya, bos? Saya tidak tahu caranya bagaimana. Saya tidak mau tahu caranya. Pokoknya kamu harus kejar target. Kamu cari sendiri caranya. Nah, kalau konsep ini yang kita anut, maka itu yang terjadi. Kita bisa menjadi orang yang baik dalam pelayanan, tapi di dalam dunia karir kita menjadi tuan yang jahat. Terus kita nasihati oleh teman sepelayanan kita, kamu nggak boleh seperti itu ya di kantor kamu. Ya, kamu tidak boleh bersikap seperti itu terhadap bawahan kamu. Loh, kalau gitu saya nggak bisa mencapai target, saya harus begitu ya. Loh, kamu nggak boleh begitu ya, tidak boleh menipu customer kamu. Kalau produk kamu ada kelemahan, kasih tahu saja kelemahannya seperti itu. Jangan kata yang produk kamu ada kelemahan, tapi kamu katakan semuanya baik. Itu namanya menipu. Itu kalau di dunia bisnis, itu nggak ada hubungannya lah dengan gereja. Kalau di dunia bisnis harus seperti itu ya. Jadi harus untung sebanyak-banyaknya. Jangan digabung-gabungkan dengan dunia pelayanan, itu tidak ada hubungannya. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa menjadi
orang yang sangat jahat dalam dunia karir. Sebaliknya, kalau kita menganut konsep ini, sewaktu kita melayani, ya slide sebelumnya dulu. Ya, sebaliknya dalam dunia pelayanan, kalau kita memisahkan dengan yang namanya pekerjaan, kita melayani juga tidak akan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena kita datang melayani, kita anggap ini hanya sebuah pelayanan. Saya enggak mendapatkan apa-apa kok di sini. Saya tidak digaji kok di sini. Ya, jadi ya kalau saya ada waktu baru saya melayani, kalau tidak ada ya udah. Terus gembala saudara suruh saudara kerjakan ini, kamu tolong jadi usher di depan untuk membagikan cetak, ya, atau mungkin saya sebagai singer, ya, worship leader mengatakan, ini minggu ini kita mau nyanyikan lagu ini, tolong kamu pelajari. Terus saya katakan, aduh, nantilah, ya, saya tidak ada waktu untuk menghafal lagu. Saya sibuk dari Senin sampai Sabtu saya sibuk. Tidak ada waktu, kalau ada waktu baru saya hafal. Nah, kalau saudara memisahkan kedua dunia ini, maka itu yang akan terjadi. Dan pelayanan saudara akan tidak sungguh-sungguh lagi. Karena saudara rasa saudara ini hanya pelayanan. Tetapi pelayanan itu sebetulnya adalah pekerjaan pada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencapai target sama seperti kita mencapai target di perusahaan. Ya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan pekerjaan kita ini, pelayanan kita harus persiapkan sungguh-sungguh supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan untuk Tuhan. Dan pekerjaan itu adalah pelayanan kita pada masyarakat. Ya, oke, slide selanjutnya. Jadi konsep pekerjaan yang benar itu adalah seperti ini. Jadi ketika kita bekerja, ya kita punya bos, kita punya bawahan. Tetapi kita punya perusahaan, tetapi semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam kerajaan surga. Bos kamu adalah bagian dari Tuhan. Bawahan kamu adalah bagian dari Tuhan. Perusahaan kamu adalah bagian dari Tuhan. Jadi ketika kamu menjadi bos, kamu memerintah anak buahmu, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang jahat lagi. Kalau kamu melakukan sesuatu yang jahat, berarti kamu melakukan sesuatu yang jahat dengan Tuhan juga. Karena mereka adalah bagian dari Tuhan. Ya. Nah, kalau bos kamu ya menyuruh kamu mengerjakan sesuatu, ya terus kamu kerjakan, ya tapi ketika bosmu tidak ada, kamu tetap kerjakan itu, ya. Bukan ketika bosmu itu ada, kamu pura-pura sibuk, ya, pura-pura kerjakan. Tapi bosmu lagi liburan, akhirnya bisa santai-santai di kantor. Akhirnya bos saya tidak ada. Kita berada dalam kerajaan Tuhan. Walaupun bos kita tidak ada, bos kita hanya alat dari Tuhan. Bos kita hanya bawahan dari Tuhan. Tetapi sebetulnya kita sedang bekerja dengan Tuhan. Walaupun bos kita tidak ada, Tuhan sedang melihat kita. Dan kalau sudah begitu, integritas itu akan otomatis muncul. Saudara bukan bekerja dengan bos. Slide selanjutnya mungkin. Nah, di sini saya kaburkan kata bos dan bawahan itu saya kaburkan. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, kita sebetulnya bukan bekerja lagi dengan bos kita. Ya, orang percaya itu sudah memiliki standar yang tinggi. Ya, pekerjaan dan pelayanan adalah satu. Ketika kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan, kita sebetulnya bekerja dengan Tuhan. Walaupun bos kita tidak ada, bos kita memberikan kita visi, ya, tetapi tanpa dia suruh pun, kita harus berusaha untuk mewujudkan visi itu. Karena itu bukan visi dari bos kita, tapi itu visi dari Tuhan. Ketika kita mempunyai anak buah, kita melihat anak buah kita itu mempunyai pergumulan, maka kita harus datang dan melayani mereka dan mengatakan kamu ada keperluan apa yang bisa saya bantu. Kita harus melayani mereka. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu kita sedang melayani Tuhan. Ya. Nah, kalau kita bisa keluar dari lingkaran kecil itu, ya kita bisa keluar dari lingkaran perusahaan itu, maka kita sudah memasuki lingkaran besarnya Tuhan. Dan kalau kita sudah memiliki lingkaran besar Tuhan, maka perusahaan ini kita walaupun menjadi pegawai di perusahaan itu, tetapi level kita sudah menjadi pemilik perusahaan itu. Dan kalau kita sudah keluar dari lingkaran itu, kita masuk ke lingkaran Tuhan, artinya kita bisa mempunyai visi lebih besar dari bos kita. Kita bisa di atas bos kita, atau kita bisa juga lebih rendah dari bawahan kita.
Jadi bukan soal gengsi lagi teman-teman. Kalau teman-teman bisa keluar, masuk ke lingkarannya Tuhan, Tuhan akan mempercayakan perusahaan itu pada teman-teman. Jadi teman-teman bukan katakan apa yang perusahaan ini bisa berikan pada saya untuk menjamin kehidupan saya. Bukan seperti itu lagi pertanyaannya. Tetapi teman-teman akan mulai bertanya, ketika saya ada di sana, apa yang bisa saya jamin perusahaan ini tetap eksis? Apa yang bisa saya jamin perusahaan ini tetap untung? Ya, sehingga kalau saudara sudah memiliki pengertian demikian, saudara tidak merasa berat untuk bekerja. Saudara tidak akan merasa pekerjaan itu adalah kutukan, tetapi pekerjaan itu adalah sebuah berkat. Ya, dan saudara tidak perlu capek-capek lagi untuk mencari promosi. Tidak perlu, karena saudara sudah di lingkarannya Tuhan. Ya, ketika bos saudara melihat saudara mempunyai visi yang sangat besar, dan bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar mempunyai visi, tapi juga dapat mewujudkannya, mengerjakannya, punya kapasitas mengerjakannya, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Ya, sebelum kita tutup ibadah ini, ada sebuah video yang ingin saya tunjukkan. Mari kita saksikan, silakan. Good morning. There's a new senior manager position that just opened up. Oh. Get those for you, sir. Thanks, Sam. Those are yours anyways. As I was saying, our new CEO is flying in later this week to do interviews for the new position. You two should really consider applying. That looks like there's one for you and one for me. Oh, yes. This is the job I told you about. This is my job. And look, it's like triple the pay, dude. Yeah. I can hear it now. Sam, the senior manager. Oh, that has a nice ring to it. Doesn't it? Yeah, it does. Oh, by the way, do you know who the new CEO is? No. I don't think anyone's met him yet. But he's gonna know who I am. I'm the most qualified person in this whole building. Yeah, if he doesn't hire me, then he's a fool. I'm so sorry to interrupt. I'm new here. My name's Taylor. It's very nice to meet you. Ew. I don't know where that hand's been. I'm not shaking that. Right. Listen, would you mind giving that to me? I am not touching that trash. That's your job. Here. I'll help you with that. Thank you. I really appreciate it. Of course, anytime. That's why you're not going to get the senior management position. You're too busy helping everybody who can't do anything for you. Well, like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. Huh. That's something a janitor would say. That's pretty funny. Wow. Right. Real smooth. How exactly did you get a job here, by the way? Listen, I really hate to ask, but would one of you mind helping me lift this box? I have a bad back. Last time I checked, my job description didn't say janitor, so no, we can't help you with that. Yes, of course I'll help. This is exactly why you'll never get ahead. See you later, Jakey. Thank you. I really appreciate it. Of course, don't mention it. Your coworker doesn't seem to like me very much. Oh, Sam? He's a nice guy. Well, to people that can do something for him at least. He's probably going to become the new senior manager here. There's a new job promotion that just opened up. Well, you seem like a hard worker. How come you're not applying? Yeah, I'm applying too. That'd be my dream, to become the new senior manager here. But it probably won't happen. Sam is really good at impressing people with status, so I'm sure the CEO will choose
choose him. Well, you never know. Anyway, thank you. I really appreciate it. I feel really bad. I wish there was something that I could do for you. Well, like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. Wow. That's a really wonderful attitude. Yo, come on, man. I don't want to be late for this interview. You realize the new CEO is going to be in there with us, right? Yeah, I know, man. I'm so sorry. Yeah, man, just faster. Oh, hey. Look, I really hate to ask, but would one of you mind helping me take this to the trash? No. Okay, we have a meeting with the new CEO upstairs right now, okay? We don't have time to help some janitor throw away some trash, all right? So, let's go. Come on. No problem. I'll help you with that. Are you crazy? You're really gonna be late for this interview. Don't you at least want to pretend like you want this position? I do, but she needs my help. And you know, like I always say... Save it. Don't waste your time trying to help people who can't do anything to help you. All right? Don't be late. Sorry about it. Here, let me help you with this. Thank you. It's not a new coat, but it's new to me. I like that. Yeah, thrifty. Exactly. Yeah. But still... I'm so sorry that I'm late. Actually, your timing's perfect. CEO's just arrived. I'll be right back. Actually, sir, let me get the door for you. Well, that's very nice of you, Sam. You're always so helpful. Don't mention it. It's my pleasure, sir. See, that is how you get ahead. You have to help the people who can help you. Sorry, bud, but that position is as good as mine. And don't worry, I won't forget about you. You've been a good friend. Hey, everyone. I'd like you to meet our new CEO. Hi, I'm Taylor, the new CEO. Oh, I would shake your hand, but who knows where my hands have been, right? I'm sorry. I thought you were the janitor. Oh, yes. I actually went undercover as a janitor because I wanted to see how people would treat me. You see, when you're the CEO, people tend to be a lot nicer. And I don't want a senior manager who's nice just because I'm the CEO. Oh, I can explain. You see, I don't normally talk to people like that. I just Oh, you don't act need like to that. explain. I saw everything that I needed to see. Jake, any employee who would go out of his way to help someone who can't do anything for them in return, well, that's the kind of employee that I'm looking for to guide my company. I think you would make a perfect senior manager. So what do you say? Would you like the job? Yes. Thank you so much. This is going to change my life. No need to thank me. Now, let's go see your new office. Hey, man. Like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. Mari saya ajak teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan mengajarkan kita di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat ini, apakah kita masih sekolah, kita kuliah, atau kita sudah bekerja, atau kita punya usaha sendiri, perbuatlah semua itu hanya untuk Tuhan. Ketika kamu memahami konsep pekerjaan dan pelayanan adalah satu, integritas bukan sesuatu yang diusahakan, tetapi adalah pemahaman akan konsep Alkitabiah. Dan kalau kamu sudah bekerja, di dalam Matius 25 ayat 40 juga mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, mungkin itu adalah
pegawai yang levelnya paling rendah dalam perusahaan, mungkin adalah janitor ya, seperti yang di video tadi, cleaning service. Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Apapun yang kita kerjakan, kiranya kita bukan hanya mengumpulkan roti di bumi ini. Karena roti itu bisa habis, tetapi biarlah fokus kita lebih besar lagi. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan dan mengumpulkan harta di surga. Tuhan mungkin ada di balik bosmu yang jahat, bosmu yang berlaku tidak adil, bosmu yang bodoh, bosmu yang selalu menekan kamu. Atau Tuhan bisa juga berada di balik pegawai kamu yang malas, pegawai kamu yang selalu memberontak, pegawai kamu yang tidak mencapai target. Tapi ingatlah, kita semua ada di dalam lingkarannya Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan mereka di sana, itu bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah ujian untuk melihat bagaimana respon kita. Kalau kita tidak bisa melewati ujian itu, maka Tuhan akan memberikan pelajaran bagi kita, dan Tuhan akan memberikan ujian kita. Dan ketika kita belum bisa melewati ujian itu, Tuhan akan tetap memberikan ujian itu. Tujuannya supaya satu, supaya kita bisa masuk dalam lingkarannya Tuhan. Kalau kita sudah mengerti rencana Tuhan, maka promosi itu akan datang dengan sendirinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak daripada kita yang pada siang hari ini mau berkomitmen, dimanapun saudara ditempatkan saat ini, saudara mau menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Angkat tangan kita yang mau memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saat ini saya ingin berdoa bagi teman-teman yang ada di tempat ini. Jikalau kamu saat ini mengerjakan apa yang kamu kerjakan, mungkin di dalam sekolahmu, di dalam pekerjaanmu, kamu merasa itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dan siang hari ini ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, Shalom Jemaat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah Raya di GB Grand Palladium pada hari Minggu, 17 Oktober akan dilayani oleh Bapak Bindo Simanjuntak MPDK dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 dan 11 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta menerapkan protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah ini baik secara onsite maupun online. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah Menara Doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB baik secara onsite maupun online. Saya percaya dengan datang berdoa, kita semua akan semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam hadirat Tuhan. Serta mukjizat Tuhan akan terjadi di saat kita berdoa kepadanya. Berikut kami tampilkan persembahan yang sudah terkumpul untuk pembangunan GBI Podomoro. Harga lokasi dan BPHTB sebesar 14 miliar 346.856.364 rupiah. Dana terkumpul per September 2021 sebesar 5.749.249.961 rupiah. Sisa pelunasan yang harus dibayar per Juni 2022 sebesar 8.597.606.402 rupiah. Mari tetap dukung dan doakan pembangunan rumah Tuhan di Podomoro Daily City Medan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, dapat melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Untuk dapat bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami melewati hari-hari yang telah berlalu di belakang kami. Maka kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sama yang akan menyertai perjalanan kami yang ada di depan kami, yakni hari-hari yang belum pernah kami lalui sebelumnya ya Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Dr. Daniel Putra ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertainya, Engkau memberkatinya, Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga besar ya Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu ini lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Lugimin Ajis ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang sama yang akan menyertai keluarganya juga ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan, pekerjaannya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu dan membawa jiwa-jiwa untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gembala pembina kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Nyoto Daharjo ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati beliau ya Tuhan, memberkati keluarga besar GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh menyampaikan pesan-pesan firman-Mu, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami melepaskan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan untuk kota kami, kota Medan. Kami melepaskan berkat untuk kota demi kota, desa demi desa ya Tuhan. Bahkan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, kami berdoa buat gubernur, wali kota, dan menteri-menteri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, biarlah orang yang mencintai kota kudus-Mu akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Engkau Allah yang sama yang akan mengulurkan tali kasih-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah Tuhan